wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat untuk menunaikan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurah ke Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat kelak yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat fi sabilillah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami menghimbau agar para jamaah mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya terlebih dahulu. Kemudian demi kehusyuan dan kelancaran sholat pada siang hari ini, kami menghimbau agar para jamaah menonaktifkan atau men-silent HP, serta agar tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Pada Jumat siang hari ini yang bergerak sebagai imam atau khatib adalah Ustadz Adibi Abu Fakih MPDI yang telah berada di tengah-tengah kita sekalian. Kemudian muazin akan dikumandangkan oleh Bapak Mirza Khalid Hufaiza. Kemudian sholat Jumat masuk pada pukul 12:01 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan agar kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam, serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah SWT. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Khatib dipersilakan untuk menaiki mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعلنا الإيمان والإسلام وألف بين قلوب المؤمنين إخوانه ونزلتهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وذكر الله فيما عنده. نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وأسوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله وصدق رسول الله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang masih memberikan kita begitu banyak curahan kasih sayang dan juga nikmatnya. Wabil khusus tentunya nikmat iman, juga nikmat Islam, kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmatnya, dengan karunia-Nya dan atas izinnya lah kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan perintah Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah di tempat yang insyaAllah mudah-mudahan Allah muliakan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarganya, kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, yang insyaallah mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir saat ini merupakan bagian daripada umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa khatib senantiasa berpesan, berwasiat buat kita semua yang hadir tempat ini, wabil khusus tentunya buat khatib pribadi, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa dalam pengertian berusaha dan berupaya menjalankan segala apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk kita laksanakan, serta berusaha dan berupaya menjauhi segala apa yang Allah dan Rasul-Nya larang untuk kita kerjakan. Maka seyogianya lah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan berdoa agar mudah-mudahan di sisa umur kita yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menetapkan nilai takwa dalam diri kita, sehingga nantinya kita bisa mati dengan membawa ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang lain yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib kembali mengajak dan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa pentingnya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan segala bancang nikmat yang sudah Allah turunkan kepada kita, maka seyogianya lah kita senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmatnya, senantiasa menjadikan nikmat tadi dalam rangka bertakarub kepadanya, dan menjadikan nikmat tadi dalam rangka untuk melaksanakan perintah-perintahnya dalam bentuk ibadah-ibadah ataupun amaliyah-amaliyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Allah ingatkan kepada kita berbicara tentang niat.
Allah begitu luar biasa ingatkan kepada kita, berkali-kali Allah ingatkan tentang pentingnya bersyukur dengan niat yang namanya nikmat. Salah satunya Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Ibrahim, baik di surat 14 ayat ke-7 ataupun ayat ke-37, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakum min kulli sa'altumu." Kata Allah, dan apa-apa yang kamu inginkan yang sudah kami berikan kepada kamu dengan apa yang kamu minta. Wa ma atakum, dan apa-apa yang sudah kami berikan kepada kalian semua, kata Allah. Min kulli sa'altumu, dari semua apa yang kamu minta, setiap permintaan kita Allah kabulkan. Saking begitu banyaknya sampai kemudian Allah lanjutkan ayatnya dengan kalimat wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Maka jikalau kau ingin berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, maka yakin dan percayalah tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan begitu luar biasanya nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Tapi ternyata Allah tutup kalimatnya dalam ayat ini dengan mengatakan fa innal insana lazulmun kuffar. Tapi sesungguhnya kebanyakan manusia itu zulum, banyak berbuat kezaliman. Diberikan nikmat dia zalim, diberikan kekuasaan dia zalim dengan kekuasaannya, diberikan harta dia zalim dengan hartanya, dengan tidak menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, diberikan kenikmatan-kenikmatan bukan digunakan dalam rangka ibadah, tapi justru digunakan dalam rangka maksiat kepada Allah, sehingga Allah mengatakan sungguh manusia itulah zulmun, kebanyakan melakukan kezaliman, al-kuffarun, dan kemudian kebanyakan juga manusia melakukan kekufuran. Maka wajarlah kemudian dalam surat yang sama di surah Al-Imran ayat 4 ayat ke-7-nya Allah mengatakan wa in ta'udur rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berseru, maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian bersyukur dengan nikmat Allah, pasti Allah akan tambah dengan nikmat yang lainnya. Tapi barang siapa di antara kalian yang kufur dengan nikmat Allah, maka tentu Allah sudah menjanjikan azab yang pedih. Maka para ulama kemudian mengartikan makna syukur dalam ayat ini adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka gunakan nikmat tadi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya yang diberikan oleh Allah dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana cerita kisah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang dalam doanya selalu berusaha meminta kepada Allah agar dijadikan orang yang fakir, orang yang miskin, yang bahkan dalam setiap doanya selesai salat beliau selalu mengatakan Allahumma ja'alni minal masakin. Ya Allah, berikan saya kesempatan, jadikan saya termasuk orang-orang yang miskin. Wa amwatul fuqara, dan matikan saya dalam kondisi fakir, sehingga nantinya tidak banyak pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berulang dalam setiap salatnya diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Walaupun ala kulli hal, sekalipun beliau berusaha menjadi orang yang miskin, tapi ternyata memang rizkinya sudah Allah tetapkan menjadi orang yang kaya. Bahkan di akhir hidupnya, sebelum kematiannya, bahkan beliau menyumbang hartanya, semua disumbangkan di jalan Allah, lebih daripada 3.600 dinar atau kurang lebih sekitar 16 triliun beliau berikan kepada umat Islam. Dan kemudian semua veteran-veteran perang Badar, setiap orang yang ikut dalam perang Badar beliau kasih 400 dirham atau kurang lebih sekitar 30 miliar. Ini luar biasa. Ini doa seorang sahabat ketika satu saat Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah nasihatnya bahwa nanti orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang miskin, dan orang yang terakhir kali masuk surga adalah mereka yang di dunia sudah mendapatkan surga atau mereka di dunia memiliki harta yang berlimpah. Mendengar seperti inilah kemudian Abdurrahman berdoa dalam setiap doanya agar dijadikan orang miskin. Yang bahkan di satu kesempatan istri Rasulullah Aisyah pernah mengatakan nanti sahabat yang terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Karena begitu takutnya beliau memiliki harta yang begitu banyak, sampai di akhir hidupnya beliau sumbangkan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda ketaatan beliau kepada Allah. Sekalipun beliau diberikan harta yang berlebih, tapi kemudian beliau jadikan harta tadi dalam rangka ibadah kepadanya. Berbeda kemudian dalam sebuah peristiwa, ada seorang pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam, ada yang bernama Bal'am. Bal'am ini Ibnu Durra adalah seorang ulama besar di zaman Nabi Musa.
Orang yang bahkan diberikan kemuliaan ketika berdoa, tidak ada satupun doa di antara Bal'am yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ulama besar, bahkan saking hebatnya beliau ketika beliau menyampaikan dakwahnya, orang yang hadir, jamaah yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan ketika Nabi Musa berdakwah. Begitu hebatnya Bal'am, tapi kemudian di akhir hidupnya karena kurang bersyukur, karena kurang bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru beliau mati dalam kondisi hina karena menjual agamanya, menjilat penguasa saat itu Fir'aun, yang kemudian bahkan dalam surah Al-Baqarah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bal'am mati dalam kondisi seperti anjing yang lidahnya menjulur, tidak bisa lagi ditarik karena dia menjadi penjilat penguasa Fir'aun saat itu. Begitu rendahnya ilmunya, begitu rendahnya kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal dulunya menjadi seorang ulama besar yang bahkan lisannya tidak pernah tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kecintaannya kepada dunia, tertipu dengan dunia, menjadi penghamba dunia, dia justru mendapatkan nikmat tapi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabi lasyadid. Allah janjikan baginya azab yang pedih. Maka begitu luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka seyogianya lah kita jadikan nikmat yang Allah berikan tadi dalam rangka ibadah kepadanya. Apapun bentuk nikmat yang Allah berikan, dengan nikmat harta kita tidak lupa berinfak, menyisihkan sebagian harta kita kepada yang berhak. Dengan nikmat tahta, kekuasaan, pangkat yang kita terima, kita tidak menjadi orang-orang yang lupa bahwa sesungguhnya semakin tinggi jabatan yang kita dapatkan, semakin berat timbangannya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian satu saat pun ketika Rasulullah meninggal dunia, tidak ada satupun di antara para sahabat yang mau dijadikan pemimpin, menjadi khalifah menggantikan Rasulullah. Semuanya merasa takut, semuanya merasa tidak bisa menjadi pemimpin. Bahkan ketika satu saat para sahabat bersepakat memilih di antara dua orang kemuliaan, dua orang yang menjadi panglima Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Kedua-duanya pun menolak dengan mengatakan, andaikan ada pilihan yang lain, saya lebih suka kau bunuh saja aku, kau potong-potong tubuhku, dan kau berikan dagingku kepada anjing sebagai makanannya, jauh lebih aku sukai dibandingkan aku diangkat menjadi seorang pemimpin, menjadi khalifah memimpin umat Islam. Begitu takutnya mereka untuk menjadi seorang pemimpin, begitu takutnya mereka untuk mendapatkan sebuah amanah, karena mereka tahu setiap menit, setiap detik ketika mereka mendapatkan amanah, Allah akan tuntut amanah tadi di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tidak ada yang berani mendapatkan amanah. Berbeda dengan kondisi sekarang, orang berlomba-lomba mendapatkan amanah, saking begitu luar biasa berambisi dengan amanah, bahkan terkadang mereka jual akidahnya, mereka gadaikan yang namanya keyakinannya, bahkan dalam prinsipnya tidak ada halal haram, semuanya halal, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan sebuah amanah. Padahal amanah tadi merupakan sebuah jabatan yang nantinya akan Allah minta tanggung jawabnya. Maka berbeda jauh dengan kondisi yang di zaman Rasul dan para sahabat. Semua merasa bahwa merupakan tanggung jawab, dan semuanya tidak ada yang mau untuk diberikan tanggung jawab karena mereka takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sedang Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya khatib sekedar mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam muqaddimah tadi khatib membacakan di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas, untuk menjadikan dari kalian orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa beribadah, dengan senantiasa beramal, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin dan percayalah, kalau amal ibadah yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan niatnya karena Allah, maka percayalah setiap langkah yang kita lakukan Allah akan bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah sampai mengatakan, siapapun mereka yang beriman kepada Allah, beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi matanya, dalam arti Allah akan membimbing setiap langkahnya, Allah akan membimbing tangan dalam arti kekuasaannya agar senantiasa mendapatkan ridha Allah dan senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah udkhulu fi silmi kafa, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Dan ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang hamba, seorang sahabat Nabi yang masuk ke dalam Islam tapi dia tidak mau makan daging kuda.
Dan kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah daging kuda diharamkan?" Tidak. Tapi kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasul, di zaman nenek moyangku dulu diharamkan." Maka Rasul kemudian mengingatkan turunnya ayat ini, bahwa ketika kau masuk ke dalam Islam, aturan Islam yang harus kau pakai, bukan lagi aturan nenek moyangmu. Maka ketika masuk Islam, udkhulu fi silmi kafa, masuklah kalian semua ke dalam Islam serta semua sendi-sendinya dengan senantiasa mengikuti perintah Allah dan juga mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat selanjutnya ini Allah perintahkan yang kedua selain masuk Islam secara kafah, yang kedua, wala tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Dalam surat An-Nas Allah mengingatkan syaitan itu ada dua jenis. Yang pertama minal jinnati, yang kedua minan nas. Ada syaitan dalam bentuk jin yang senantiasa menggoda hati manusia, tapi juga ada syaitan dalam bentuk manusia yang bahkan lebih jahat, lebih bahaya dibandingkan syaitan dalam bentuk jin, yang mereka ketika merusak bukan satu dua orang, bahkan bisa merusak satu negara. Ketika dia dalam bentuk syaitan dalam bentuk manusia mendapatkan jabatan, ketika dia syaitan dalam bentuk manusia, bahkan kerusakannya bisa merusak bukan satu dua orang, tapi bisa merusak satu bangsa. Maka wajarlah Rasulullah pernah satu saat beliau mengatakan, kalau saja andaikan kau memiliki doa yang belum dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu hanya tinggal satu, maka berdoalah agar diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa membawa kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk kebaikan orang banyak. Maka pemimpin yang adil akan membawa kebaikan bagi semuanya, tapi sebaliknya pemimpin yang zalim bahkan bisa merusak semuanya, bisa merusak semua, bahkan bukan hanya satu dua orang, satu bangsa bisa dirusak oleh seorang pemimpin yang zalim. Maka wajar satu saat ketika beliau sedang berjalan berbicara dengan Abu Hurairah, kemudian Rasul mengatakan, sungguh yang aku takutkan di akhir zaman adalah Dajjal. Tapi di samping Dajjal ada yang juga aku lebih takutkan kepada umatku. Maka Abu Hurairah kemudian bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa yang lebih kau takuti selain daripada Dajjal? Rasul terdiam, kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Abu Hurairah penasaran, kemudian bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan? Orang yang kau takuti selain Dajjal? Maka Rasul mengatakan, al-imamu zalim, pemimpin yang zalim aku takuti selain daripada Dajjal nanti di akhir zaman. Maka oleh karenanya kemudian Allah ingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah syaitan, karena setan adalah musuhmu yang nyata yang menjerumuskan setiap manusia untuk lari dari jalan Allah, yang memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian semua menjadi budak-budak syaitan. Jangankan untuk menjadi budak, bahkan mengikuti langkah syaitan saja Allah haramkan bagi kita umat Islam. Maka oleh karenanya mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, menjadi pengingat buat kita semua. Yang pertama, pandai-pandailah bersyukur dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kemudian hendaklah kita menjadi orang-orang yang kafah dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita berusaha menjadi orang-orang yang menghindari daripada godaan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, menjadi penyemangat buat kita semua untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita untuk senantiasa mengisi sisa umur kita yang singkat di dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita diberikan kesempatan bisa mati dalam kondisi husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni ma fil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyil karim, nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa ansari wa junudi wa man ittabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقالت أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله وصدق رسول الله أما بعد. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita senantiasa didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita doakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang untuk membebaskan bumi para anbiya, agar mudah-mudahan Allah tetapkan iman takwa dalam dirinya, sehingga kemudian bagi mereka yang meninggal Allah jadikan mereka syuhada, dan Allah berikan keimanan ketakwaan dalam diri mereka sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga doakan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Allah jadikan kesabarannya sebagai ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi kita yang masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga bangsa kita, sehingga nantinya Allah jadikan bangsa ini bangsa yang baldatun thayyibah warubul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa radin kulli sahabati rasul ajmain birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan muttaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka fi kulli amalina maqbula wa nas'aluka fi kulli umurina nafi'a wa nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sawu sufufakum baina tasbiyatu sufu min tamami shalah. Lurus dan dirapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد في الأولين